تبث خطى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, syukron Pak Anwar dari Ummah TV. Ya, jadi kalau blueprint Sirah Nabawiyah itu pasti paling pertama adalah penyiapan SDM, sumber daya manusianya, yaitu pendidikan karakter seperti sahabat Rasulullah SAW, seperti yang barusan dijelaskan secara generalnya. Lalu yang kedua, fungsi masjid, bagaimana memfungsikan masjid dengan berdasarkan Sirah Nabawiyah. Karena kita tahu sekarang fungsi masjid itu banyak yang tidak sesuai dengan standarnya sunnah, standarnya Sirah Nabawiyah gitu. Lalu yang ketiga, peternakan, ya, itu para sahabat itu punya peternakan, mereka adalah banyak penggembala kambing dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, bertani, ya, bercocok tanam, berkebun, yang itu merupakan kepandaian dari sahabat-sahabat dari kaum Ansor. Lalu yang kelima ada suk, yaitu pasar atau mall, bagaimana mengelola mall atau pasar itu berdasarkan syariah, ya, berdasarkan Sirah Nabawiyah. Lalu paling tidak yang terakhir juga pengelolaan madrasah, pengelolaan hal-hal yang memang berkaitan dengan peradaban. Dari yang saya sebut saja tadi, katakanlah 5 yang disebut tadi itu, atau 6 poin, itu saja udah jadi sendi peradaban tuh. Kalau kita serius saja, nggak usah jauh-jauh, kita serius di dalam masjid saja, kita fungsikan masjid-masjid kita seperti di Sirah Nabawiyah, wah itu enggak pencapaian peradaban yang luar biasa gitu. Nah itu menjadi tugas kita bersama. Memang kerjanya di dalam hal ini, blueprint Sirah Nabawiyah yang akan terbit ini, itu nggak bisa kerja sendiri ya, itu pasti kerjanya kerja keumatan, kerja secara berjamaah, sehingga ini memang tidak diperuntukkan untuk tugas individu-individu, kecuali ya tugas yang paling ini adalah yang paling awal memang mendidiknya secara karakter dulu. Itu tugas para orang tua, mendidik anak-anaknya secara ya karakteristik para sahabat Rasulullah SAW. Ya, berarti pertama keuntungannya umat jadi tahu bahwasannya mereka ini punya role model loh, punya karakteristik ideal, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Itu yang mesti kita tahu dulu. Kadang-kadang kita lupa, bahkan sebagai muslim pun kita lupa. Kalau yang harusnya yang jadi contoh antum tuh, yang jadi contoh ente itu adalah Rasulullah dan para sahabat gitu. Itulah yang paling generasi terbaik gitu. Yang kedua adalah menyesuaikan diri dengan karakteristik para sahabat, keuntungannya. Jadi anak-anak ini secara tidak langsung selain pembelajaran pendidikan karakter, ya mereka jadi mengenal, oh ini tuh ada para sahabat loh. Berapa banyak anak-anak sekarang yang nggak bisa nyebutin sahabat Rasulullah sama sekali gitu, ya taunya Abu Bakar ya, mungkin tahu juga Umar bin Khattab, tapi kan hanya sedikit gitu dibandingkan mereka tahu tokoh-tokoh kartun gitu Pak, ya tahu tokoh-tokoh kartun. Itu lalu yang ketiga adalah ini menjadi tonggak kebangkitan peradaban Islam ya, dengan sesuai tolak ukur yang pasti. Karena kalau kita udah nyebut Rasulullah dan para sahabat, itu jaminannya adalah mereka dibimbing oleh wahyu, Rasulullah oleh wahyu, dan juga membimbing para sahabat. Jadi generasi nubuah, generasi didikan wahyu. Berarti ini kepastian keberhasilannya itu ya, kalau kita terapkan secara ideal ya 100% kepastiannya. Kalau ideal, masalahnya kan tinggal tugas kita sekarang seideal apa kita mencontoh mereka. Ya. Lalu yang keempat barangkali di sini adalah latihan-latihan tersebut bisa digunakan ya di dalam pesantren masing-masing ya, di dalam yayasan masing-masing atau komunitas masing-masing, yang itu bisa tim kami saling sharing barangkali ya, atau saling bertukar pikiran ya, bagaimana cara penerapannya itu bisa kita terapkan, bisa kita proses secara bersama-sama dengan bimbingan-bimbingan. Ini jadi yang saya sebutkan salah satu dari program Blueprint Sirah Nabawiyah ini ada yang namanya berkebun,
atau kalau versi besar ya barangkali bertani, ya intinya bercocok tanam, memakmurkan bumi. Yaitu bagaimana caranya ya agar mereka para sahabat Nabi seperti apa sih? Bahwasanya Allah berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladziina min qablihim. Jadi ternyata mereka mewarisi bumi, dijanjikan oleh Allah mewarisi bumi, berjaya di muka bumi itu para sahabat itu dengan keimanan dan juga dengan amal-amal yang soleh, ya, dengan amal-amal terbaik mereka. Maka Allah menjanjikan mereka ini akan menjadi generasi pewaris bumi, generasi yang menang gitu. Lah, ini kok padahal kita tahu sahabat Nabi dari kaum muhajirin ya rata-rata mereka pedagang. Jadi ternyata pedagang ini bisa menghasilkan ya generasi pemenang. Dan kaum Ansor tadi generasi yang bercocok tanam tadi, bercocok tanam, bertani, berkebun, itu kaum Ansor. Nah, kaum Ansor di sini ya kita bisa jadikan role model tuh kepada para petani, kepada para ya orang-orang yang berkebun, yang bercocok tanam, bahwasannya mereka ya seorang yang tidak pernah lalai terhadap ya sholatnya. Jadi rukun dan hukum sholat itu ya ditegakkan setegak-tegaknya. Jadi bukan berarti bertani, bukan berarti berkebun malah menunda sholat. Boro-boro meninggalkan sholat, tapi menunda sholat pun jangan. Sholat 5 waktu. Lalu tidak lalai juga dengan zikirnya, terutama zikir pagi petangnya mereka tidak lalai. Lalu mereka juga tidak lalai dengan infaknya, zakatnya, yang mana apabila ada hasil perkebunan ya, apabila ada hasil ada hasil dari pertanian, itu mereka pasti akan mengeluarkan zakatnya. Apabila belum sesuai dengan nisabnya pun ya, belum sampai dengan batas minimal orang mengeluarkan zakat ya, mereka itu sudah otomatis ya, karena mereka ta'akhinya tinggi, ukhuwahnya tinggi, itu hasil perkebunan itu dibuat buat ini, buat mencukupi kebutuhan kaum muslimin. Jadi jangan kita dikit-dikit begini, kita mentang-mentang udah tahu cara berbisnis di tanaman, di bercocok tanam, kita langsung pikirannya wah agrobisnis nih, wah langsung pikirannya kita bisnisin. Enggak, Rasulullah dan para sahabat itu mencontohkannya apabila kebutuhan internal kaum muslimin udah terpenuhi dulu. Beternak juga begitu, jadi jangan dikit-dikit baru punya peternakan kambing ya mikirnya udah bisnis aja nih. Jangan loncat ke bisnis dulu, ke perdagangan dulu, tapi mencukupi kebutuhan dagingnya kaum muslimin itu, konsumsi daging kambingnya kaum muslimin itu. Jadi fokus pada penguatan internal dahulu. Atau kalau misalnya contoh Indonesianya barangkali biar lebih mudah. Misalnya Indonesia ini kan makanan pokoknya mayoritas adalah beras. Dari padi, beras terus dijadikan nasi. Lah ini berarti beras ini bagaimana caranya kita kedaulatan pangan? Ya, jadi kan memfokuskan kepada generasi kaum muslimin bangsa Indonesia ini dan juga bangsa Indonesia secara umumnya agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, berdaulat secara pangannya. Itu kan ajarannya Rasul. Bukan jadi sedikit-sedikit ya impor, sedikit-sedikit impor, bukan seperti itu. Tapi ada kedaulatan pangan sendiri, karena hasil paling berkah, makanan paling berkah adalah yang dari hasil cocok tanam dari diri kita sendiri, oleh kita sendiri, dan dari bumi kita sendiri, dari tanah kita sendiri. Iya, menurut saya iya. Kenapa? Karena ya mohon maaf ya, selain masalah impornya itu sendiri, impornya sudah bermasalah, kan berarti kalau impor kita tidak berdiri di bawah kaki kita sendiri gitu. Kita tidak berdiri dengan pijakan kaki kita sendiri. Tandanya kita bergantung dengan orang lain gitu. Lalu yang kedua, bisa jadi orang lainnya itu apakah kaum beriman gitu. Mending kalau misalnya negerinya sesama kaum muslimin gitu. Tetapi ini kan ternyata membuat kita ketergantungan kepada ya orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang selain muslim gitu, kepada orang-orang selain Islam. Nah, itu yang menjadi masalah. Sedangkan yang dikuatkan oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah itu adalah pasti penguatan internal kaum muslimin dulu. Bukan sekedar ya dibisnisin ya jadi ayo impor ya. Sedangkan rakyatnya sendiri misalnya kalaupun pengen ekspor itu nanti ya cukupi dulu kebutuhan internal kaum muslimin, cukupi dulu ya kebutuhan internal ya bangsa Indonesia. Seperti itu mungkin kalau dalam konteks kita di negeri Indonesia ini. Jadi blueprint Sirah Nabawiyah ini ya berangkat dari kekhawatiran agar Sirah Nabawiyah ini harus wajib ya mesti dijadikan
terapan, praktek sebagai panduan amal, yang mana itu adalah contoh nyata, contoh ideal dari penerapan Al-Quran dan Sunnah. Kita bisa melihat di Sirah Nabawiyah. Ya, alangkah ruginya kita kalau Sirah Nabawiyah ini hanya dijadikan storytelling, cerita-cerita. Ya, kita ambil ibrohnya, tapi hanya sekedar membaca buku sirah, membaca buku cerita. Tidak, tetapi kita harus terapkan, kita harus wujudkan. Ya. Nah, itu nanti Allah akan memberikan tadi wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Dan Allah telah menjanjikan kalian semua nih, kalau kalian pengen berjaya mewarisi bumi, menjadi adidaya kembali peradaban Islam, maka harusnya itu adalah ya, beriman dan juga amal solehnya itu dengan keadaan ideal. Nah, amal soleh wa amilus solihat itu bagaimana? Yang idealnya tentunya dengan mencontoh Rasulullah dan para sahabat, yang itu semua terangkum dalam Sirah Nabawiyah.